Jadi ini adalah kamar dari Bung Karno dan Bung Hatta saat diasingkan oleh kolonial Belanda di Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tulang Empeng. Nah, kali ini Tulang mau pergi ke Pesanggerahan Menumbing. Jadi Pesanggerahan Menumbing itu adalah tempat diasingkannya Soekarno-Hatta dan tokoh-tokoh lainnya yang ada di Bangka Belitung, tepatnya di Bangka Barat. Ikuti terus ya. Nah, kali ini tulang ada di pasar dan Menumbing yang ada di Bangka Barat. Ini adalah tempatnya Presiden Budi Soekarno disembunyikan di sini. Pulau Bangka Belitung merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Selain kisah perjuangan masyarakat Bangka melawan penjajahan Belanda, ada juga kisah tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia yang diasingkan penjajah Belanda di Pulau Timah ini. Setelah agresi militer Belanda tahun 1949 menyerang ibu kota Republik Indonesia, pada waktu itu berada di Yogyakarta, Bung Karno dan Bung Hatta serta para tokoh lain Belanda dan diterbangkan ke Muntok dengan alasan supaya terisolir dari pergaulan dunia internasional. Mereka lalu diasingkan di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, tepatnya di Pesanggerahan Menumbing. Pesanggerahan Menumbing dulunya digunakan sebagai lokasi pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta. Tokoh nasional lainnya yang juga sempat diasingkan di wilayah Muntok yakni Agus Salim, Muhammad Rom, dan Ali Sastro Amijoyo. Pesanggerahan Menumbing berada di puncak Gunung Menumbing berketinggian 445 meter di atas permukaan laut. Keberadaan Pesanggerahan Menumbing itu sangat terpencil. Ketika masuk ke dalam ruangan pesanggerahan, terdapat ruang tamu yang dulunya pada masa kolonial Belanda digunakan sebagai tempat berkumpul masyarakat lokal mengadakan syukuran peresmian gedung ini, yaitu sekitar tahun 1930. Di sini juga terdapat mobil sedan kuno keluaran Ford Deluxe E berplat BN10. Mobil ini digunakan sehari-hari oleh Bung Karno. Mobil dengan warna hitam ini dipajang tepat di depan kamar yang pernah ditempati oleh sang proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta. Ruangan tempat Bung Karno dan Bung Hatta pernah tinggal itu terbagi dua bagian. Yang pertama ruangan untuk bekerja, dan yang ruangan selanjutnya adalah ruang kamar. Nah, yang pertama, dari pintu kanan terdapat ruangan berukuran sekitar 4 kali 5 meter. Ini berisikan kursi, meja, dan lemari. Disinilah Soekarno sekarang melakukan aktivitas menulis dan membaca. Ini adalah ruang kamar dari Presiden Indonesia, ruang kamar Soekarno-Hatta. Di sini terdapat kursi, lemari, meja, serta terdapat dua pasang ranjang masing-masing berukuran 1 kali 2 meter. Ini terbuat dari kayu yang berdekatan satu sama lain. Disinilah Presiden Soekarno untuk beristirahat. Balik kisah sejarahnya, ada sejumlah fakta unik dari Pesanggerahan Menumbing. Yang pertama adalah bunker rahasia. Di ruangan rapat di Pesanggerahan Menumbing, tempat pengasingan proklamator Republik Indonesia, ada cerita mengenai bunker di kamar Pesanggerahan Menumbing, yang dulunya pernah menjadi tempat pengasingan Presiden Soekarno. Bunker ini konon memiliki akses menuju bawah bangunan dan menuju ke arah laut. Tidak sembarang orang dapat melewati bunker yang diperkirakan sepanjang puluhan meter itu. Yang kedua, dua ular misterius.
Selain bunker, ada juga cerita mengenai dua ular yang mendatangi pohon cemara di depan pintu masuk Pesanggerahan Menumbing. Ular sepanjang kurang dari 1 meter, selebar ibu jari kaki orang dewasa disebut-sebut bercorak hijau, hitam, dan kuning. Sepasang ular itu selalu bersama-sama terus. Tidak tahu persis sejak kapan ular itu berada di pohon cemara. Kendati pohonnya sudah berkali-kali diganti, tetapi ularnya tetap sama. Ular itu hanya berdiam diri di pohon dan tidak pernah mengganggu pengunjung. Fakta unik selanjutnya yang ketiga adalah jumlah kamar. Pesanggerahan Menumbing memiliki sekitar 30 kamar. Satu di antara kamar pernah disinggahi oleh Soekarno. Tidak sembarang orang bisa menempati kamar Presiden Soekarno karena dikeramatkan. Tetapi kita bisa melihat kamar Soekarno dan melihat berbagai informasi terkait dengan pergerakan kemerdekaan dan aktivitas Soekarno selama masa pengasingan di Mentok. Yang keempat, bekas peristirahatan pertambangan timah. Pulau Bangka ini sudah terkenal dengan penghasilan timahnya. Nah, Pesanggerahan Menumbing dulu dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebagai tempat peristirahatan perusahaan pertambangan timah. Kini bangunan ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa ini. Dan sekarang Pesanggerahan Menumbing sudah dijadikan oleh museum. Ini adalah di atap dari Pesanggerahan Menumbing. Jadi dari sini kita bisa melihat seluruh kota Mentok yang ada di Bangka Barat. Setelah dari atap, kita akan kembali ke bawah untuk mengulik sejarah dari Presiden Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya dulu sama Mas Daini tentang perjuangan Republik Indonesia di Pesanggerahan Menumbing. Oke. Tahun 1929 sampai penyelesaian itu di 1932. Itu awalnya. Nah, sama ketika 1946 pemerintahan Jepang memimpin di sini, ini dipakai jadi pusat untuk meninjau musuh-musuh ya. Kan masih kelihatan nih. Ya. Sama tentara Jepang dipakai markas. BTW itu Bangka Tin Winning Birds ya. Gitu. Jadi Kayak pusat inilah apa pengolah timah di Bangka. Nah, dia yang ngurusin pertambangan timah dan lain sebagainya. Nah, mesin mobil-mobil ini yang punyanya pejabat-pejabat timah. Pejabat timah. Bukan dari Jakarta, bukan dari Jogja dibawa ke sini enggak. Tapi emang udah ada di sini ketika tahu kalau tokoh-tokoh proklamator itu diasingkan di sini. Ini langsung Bang, dipakai. Amrin mau nanya nih Bang. Iya, ini kan dibangun pada 1928 ya. 28 tuh ada tuh. Nah, itu 1928 sampai sekarang udah ada renovasi atau belum? Kalau untuk renovasi karena ini bangun cagar budaya, jadi kan nggak sembarangan mas. Kayak kemarin aja mau membangun itu kan juga banyak tahap-tahap yang harus diiniin. Kalau untuk hak untuk ininya di cagar budaya Jambi, CB jangan Jambi baru boleh. Karena nggak boleh langsung direnovasi langsung ini nggak boleh. Jadi ini masih asli. Masih asli. Tapi kayak misalnya kamar-kamar mungkin ada yang beberapa kayak mungkin lah, nggak full gitu. Tapi kalau cat udah ya? Udah. Cat udah, memang step cat ya. Ini masih yang lama nih. Kalau keramiknya sendiri Ini masih lama. masih asli ya. Ini bangunan corak-corak ini asli. Itu tambahan. Tambahan.
Lampunya asli ya. Masih yang lama. Tapi mungkin udah ada dirubah isinya. Kalau kursi ini sendiri, Ini yang lama. ini asli dari. Ini untuk apa ini? Nah, kalau karena dipakai itu ada foto yang di situ, yang di dalam kerangkeng. Oh, untuk rapat-rapat mungkin. Oh ini deh. Ini ya. Tawanan ini yang di kerangkeng ini. Yang rombongannya Bu Hatta dan teman-teman kan yang di dalam kerangkeng. Kalau peresmian itu kalau nggak salah 1932 yang benar-benar banyak. 19. 32. Oh, udah peresmiannya. Ini baru pembuatannya ya, baru jadi. Kalau sumber air kan dulunya di sini mas, sumber air minum. Di sini. Ya di bawah itu kan ada kayak orang nyebutnya water pump. Nah, sumber airnya di Bangka atau di Bentuk. Kalau itu dengan siapa? Gimana? Yang foto ini itu, yang lagi megang tongkat. Foto. Itu ini apa? Agus Salim, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim. Jadi Bung Karno sama Bung Hatta berapa lama di sini? Dari 1948 sampai 1949, sudah cuma berapa bulan itu? 19. Juli sampai September, Juli di 1948 sampai September 1949. Berarti hanya beberapa bulan ya. Hmm. Setelah itu langsung ke Jakarta. Ke Jakarta tuh yang pas kayak apa? Yang apa namanya? Perjanjian Linggarjati. Apa? Dari situ, mulai dari sini Komisi Tenggara yang datang pertama untuk jemput mereka. Karena kondisi di sini nggak memadai untuk tempat, luasan dan lain-lain, langsung dipindah ke Bandung. Ke Bandung ya. Baru ada perjanjian Royan, perjanjian Linggarjati sampai ke PBB. Jadi diambil alih sama Bangka Barat itu tahun 2018 atau 15? Kalau di sini kalau nggak salah 2003. Diambil alih sama Kabupaten Bangka Barat. 2003. Itu ditetapkan sebagai cagar budaya. Jadi kemarin kan ada proses pemeringkatan cagar budaya. Nah, ini kemarin didatain kalau nggak salah di tingkat nasional. Tingkat nasional. Nah, untuk yang di kamar sendiri itu yang tempat tidurin Bung Hatta atau Bung Karno? Kalau dari ini Bung Hatta tuh yang di sini Bung Hatta. Kalau yang di bawah, kalau sini sekarang tuh di bawah di Nusantara Mentok. Di bawah mana? Enggak di atas Di ini. sini ya. Berarti di situ kamarnya Bung Hatta. Kalau untuk posisi kamar, orang bilang kan ini kamarnya Bung Karno gitu. Bung Karno Tapi gitu aja. secara ininya biar dapat ininya. Tapi kalau dari ininya beliau di bawah. Mungkin memang kamarnya punya beliau, cuman kalau Ada tidur. tempatnya gitu. Tapi pada dasarnya di sini tuh mereka di kerangkeng mas, bukan di kayak hotel penginapan gitu. Di kerangkeng itu kayak di karantina, Kayak gitu. ditahan. Di dalam sini. Ini maksudnya di dalam sini di kerangkeng ini kayak ditahan gitu. Iya. Berarti dikasih makan tetap di dalam situ. Ya, di dalam situ semua. Itu posisinya sekarang di mana? Itu yang ada garis-garis hitam. Garis-garis hitam. Yang ini. Heeh. Nah, ini kan garis hitam ini semua kerangkeng. Oh, ini kerangkengnya. Dari sini sampai sini. Nah, ini yang ini tuh. Ini udah di ini kan. Karena udah di ini tempat kerangkeng sini. Ini ya. Kerangkeng besi yang kayak digambar tadi. Berarti di sini. Berarti Nah, ini kursi mejanya di sini. oh Kursi ini. meja yang tadi tuh. Jadi di sini itu ibaratnya mau kemana ngapain pun tetap di sini. Ya di sini semua. Cuman ukuran 4x6. Ini kan banyak kamar kan ya. Mereka nggak di kamar di sini. Oh gitu. Nah, makanya ketika kedatangan Komisi Tenggara yang untuk masalah itu, mereka langsung jemput dan langsung dikeluarkan. Oh, Karena dianggap pemerintah Belanda nggak ini. nggak sesuai. menghormati lah, kayak gitu. Itu berapa lama setelah dari ke sini kan? Terus
dilepaskan, maksudnya datang Di Kira-kira? 1949 itu mereka datang sini Komisi 3 Negara. Habis itu baru mereka dilepasin. cuman ukuran 4x6. Siapa aja yang di kerang? Rombongan ini yang di foto tadi dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Ada beberapa nama kan. Ini proses mereka datang sampai mereka pulang. Ini prosesnya. Datang yang rombongan Muhammad Hatta pertama, terus rombongan di Sisor yang kedua dari Desember 1998 Juli 1999. Oh iya, Ini peristiwa ini. kejadiannya. Nah, rombongan yang pertama datang itu rombongan Muhammad Hatta. Oh, Muhammad Hatta dulu. Ya, rombongan kedua Insinyur Soekarno ke Toba dulu, ke Medan. Ke Medan. Apa namanya? Rapat. Rantau Terus baru rapat. dia pindahin sini. Oh gitu. Berarti dia sebelum ke sini tuh ke Sumatera Utara dulu ya, ke Prapat dan Toba. Dia di sana sama juga, atau kunjungan mungkin ya. Kalau ya intinya tetap proses ini pengasingan. Pengasingan ya. Iya, Nakat Tilas. Nah, Nakat Tilas ini. Ini Nah, peristiwa Nakat Tilas. Karena peristiwa. posisinya Bung Karno itu di bawah. Karena posisinya dia jalan tuh dari Pesanggerahan sampai ke pantai itu dengan posisi masyarakat tuh pasang itu semua. Itu Ini peristiwa Napak Tilas. Tilas. Jadi mereka tuh jalan dari Pesanggerahan Mentok sampai ke pantai Tanjung Kalian. Jalan. Jalan kaki. Rombongan Insinyur Soekarno, Haji Agus Salim sama M. Rum. 3 orang itu. Nah ini yang Haji Agus Salim, ini Soekarno. Itu yang jalan bareng ya. Nah, Kalau yang untuk di Kerangkeng sendiri berapa orang? nah ini orangnya yang datang pertama. Oh, ini yang di Kerangkeng pertama. Terus Paling kayak sekarang dia cuma mengunjungi terus dia turun ke bawah. tapi dia nggak di Kerangkeng. Nah kalau untuk itu belum gini yang pasti sih. Berarti yang di Kerangkeng 4 ini Datang tokoh ini. pertama kali itu rombongan ini. Oh, rombongan Bung Hatta. Nah, rombongan mereka ini Bung Hatta. Nih ya. Oh, di Kerangkeng semua. Tapi kalau yang ikut sama Bung Karno itu Bung Karno, Haji Agus Salim sama Brum. Cuma ini. Dia ikut di bawah. Sama proses Napak Tilas itu dia ikut terus bertiga. Iya. Ini acara Nah itu yang tadi. Kemungkinan ini mereka udah pulang. udah pulang Udah ya. Berangkat. Makanya Ini disambut. Komisi 3 Negara ini kan menjemput. Oh, ada input Komisi 3 Negara. Ini kan mereka nih di menunggu nih. Itu ya Komisi 3 Negara. Baru sampai ke ini apa? Boleh Bang, ini disebutin Bang, ini kan ini Pak Soekarno. Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Muhammad Rum, itu apa namanya? Ini apa namanya? Oh, ini namanya. Berurutan sesuai. Nah, sesuai. Oke. Nah, itulah tadi sejarah dari Pesanggerahan Manumbing. Nah, sekarang kita mau coba keluar dari museumnya. Ini dia daerah luarnya. Jadi di sana itu di ujung itu sudah nampak laut. Nah, kita ini lagi di tamannya. Nih. Jadi di sini udah dijadikan museum. Di sini juga ada kolam berenangnya, ada tempat mainnya, kemudian ada spot fotonya banyak juga. Di sini bisa kelihatan kota Muntok serta kelihatan juga pelabuhan Muntok. Ini kita coba turun ke bawah. Nah, di sini
kelihatan full sama pesanggerahan menumbing. Seperti inilah. Di depan ini ada patung Bung Hatta. Inilah tadi sejarah singkat yang ada di Pesanggerahan Menumbing tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Tidak terasa, Indonesia sudah memasuki 75 tahun kemerdekaan. Indonesia tetaplah maju, pulihlah dari segala hal apapun, semoga selalu damai. Indonesia merdeka, dirgahayu Indonesiaku.